Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Iman dari jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang model pendekatan, strategi dan metode dalam pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 3 konsep, yaitu pengembangan model dalam pembelajaran IPS, kemudian pendekatan dalam pembelajaran IPS, dan strategi metode dalam pembelajaran IPS. Nah, yang pertama saya bahas di sini yaitu model pembelajaran IPS. Jadi model pembelajaran IPS adalah model pembelajaran yang berlandaskan pendekatan paradigma konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang berdasarkan pada partisipasi aktif peserta didik dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Kemudian macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu model reasoning and problem solving. Reasoning merupakan bagian berpikir yang berada di atas level memanggil retensi yang meliputi basic thinking, critical thinking, dan creative thinking. Tujuan berpikir kritis adalah untuk menilai suatu pemikiran, menaksir nilai, bahkan mengevaluasi pelaksanaan atau praktik dari suatu pemikiran dan nilai tersebut. Kemudian yang kedua, model inquiry training. Secara umum, istilah inquiry berkaitan dengan masalah dan penelitian atau menjawab suatu masalah. Inquiry adalah suatu proses mempertanyakan makna atau arti tertentu yang menuntut seseorang menampilkan kemampuan intelektual agar ide atau pemikirannya dapat dipahami. Kemudian yang ketiga, model problem based instruction. Nah, model ini adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan pemecahan masalah otentik. Kemudian yang keempat, model portofolio. Teori belajar yang mendasari pembelajaran portofolio adalah teori belajar konstruktivisme yang ada prinsipnya menggambarkan bahwa peserta didik membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Terus macam-macam pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam situasi keseharian. Kemudian yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif atau terpadu adalah rancangan kebijakan pembelajaran bahasa dengan menyajikan bahan ajar secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan atau mengaitkan bahan ajar sehingga tidak ada yang terdiri sendiri atau terpisah-pisah. Kemudian yang ketiga, pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Pendekatan disiplin bertitik tolak dari sesuatu disiplin ilmu tertentu. Artinya pola, kerangka atau sistematika pendekatan disiplin dimulai dari menyampaikan konsep-konsep dari suatu disiplin, baru kemudian menambahkan konsep-konsep disiplin lainnya yang bertujuan untuk mendukung konsep-konsep disiplin tersebut. Cara penyampaian dalam pendekatan disiplin adalah dengan
tautkan konsep-konsep yang lain yang bersifat menunjang yang dilakukan secara sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu strategi dan metode dalam pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini bisa dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Kemudian pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Kemudian macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah adalah metodologi pembelajaran yang menyampaikan yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Kemudian yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.